Nihongo Corner Yokoso. Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. 今回も文法シリーズということで中級レベルの文法をやりたいと思います、このビデオで取り上げたい内容なんですが、疑問詞か何々、そして何々かどうか、何々ないかなどという、文法項目です。Dalam video kali ini kita masih dalam bumpo series ya, atau serial tata bahasa level Chukyu atau level intermediate, dan kita akan membahas tentang kata tanya ka, nani nani ka doka, nani nani nai ka. Selamat mengikuti. Mula kalimat yang pertama adalah gimongshi ka nani nani. Jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar kalimat tunggal ya tentu. Yang misalnya siapa kamu atau siapa dia, kemana dia pergi, dan seterusnya. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan mulai belajar tentang kalimat majemuk. Jadi bukan hanya satu kalimat saja, tapi ada kalimat inti dan ada anak kalimatnya. Nah, dalam anak kalimatnya ini ada penggunaan kata tanya ya. Jadi kata tanya sebetulnya kalimatnya bukan kalimat negatif, tetapi di dalamnya mengandung kata tanya. Seperti apa itu? Kita lihat penjelasan dan contoh-contoh kalimat berikutnya. Sebelum kita melihat contoh-contohnya, mari kita takunin lagi, cek lagi apa saja sih gimongshi itu. Yang pertama nani ya, apa. Lalu dare, siapa. Itsu, kapan. Doko, di mana. Dore, yang mana. Pada saat kita ada beberapa pilihan ya. Selanjutnya donna, yang bagaimana. Pada saat kita dihadapkan pada situasi ingin mengetahui kondisinya seperti apa. Lalu ikura, berapa. Pada saat ingin mengetahui harga. Nanji, jam berapa. Menanyakan waktu. Selanjutnya nan titik-titik. Setelah nan itu bisa disambungkan dengan nan senchi, berapa senti, nan meter, berapa meter, nan jikang, berapa jam. Yang jelas setelah nan ini nanti ukurannya apa, kemudian jawabannya ini pasti berupa angka ya. Selanjutnya mari kita lihat contohnya satu persatu. Renkyu ni nani o suru ka kimemashita ka? Di sini ada kosakata renkyu. Renkyu adalah libur yang berderet, jadi libur panjang. Misalnya sebetulnya kita biasa libur hari Sabtu dan Minggu, tetapi hari Senin dan hari Jumatnya libur, itu namanya juga renkyu. Kalau 4 hari berturut-turut disebut yong renkyu. Kalau 3 hari berturut-turut disebutnya sang renkyu. Bukan hanya pada weekend saja, tapi kapanpun itu kalau berturut-turut lebih dari 2 hari biasanya disebut, atau lebih dari 1 hari biasanya disebut renkyu ya. Nah, ini di sini ada 2 kalimat sebetulnya. Ada 2 kalimat. Kalimat intinya itu adalah kimemashita ka. Kimemashita ka itu sudah menentukan di sini siapa subjeknya, atau pokok kalimatnya itu sebetulnya anata. Kalau kita bertanya pasti ini yang menjadi pokok kalimat di sini adalah anata. Tetapi penggunaan anata di dalam bahasa Jepang sering dihindari karena dianggap tidak sopan ya. Berbeda dengan bahasa Inggris, biasa saja kita menggunakan you. Tapi dalam bahasa Jepang kalau sudah tahu ini ditujukan kepada lawan tutur, maka kita tidak menyebutkan anata di situ. Langsung kimemashita ka. Sebetulnya ini anata wa kimemashita ka, apakah kamu sudah menentukan ya. Nah, menentukan apa? Nah, yang anak kalimatnya yang menjadi objek untuk ditentukannya itu dalam bentuk kalimat lagi. Kalau sebelumnya kan kita hanya berupa kosakata saja. Jadi anak kalimatnya renkyu ni nani o suru ka. Ya, di sini renkyu ni pada libur panjang, nani o suru ka, mau melakukan apa? Ya, kalau dalam bahasa santainya itu, yang bahasa kasualnya itu, kamu mau ngapain waktu libur panjang? Ya, di sini juga tidak ada kehadiran anata, tapi yang jelas kalau kita bertanya itu pasti ditujukannya kepada anata. Jadi boleh dalam bahasa Indonesia kita tambahkan kamu. Jadi di sini meskipun ada ka, di sini bukan
bertanya, tapi ini merupakan satu bagian dari kalimat ya. Renkyu ni nani o suru ka. Nah, penggunaan gimongshi plus ka di sini, gimongshi kemudian verba ka. Nah, verba yang digunakan pada kalimat ini biasanya dalam bentuk biasa ya, futsukei. Yang dimaksud futsukei itu apa? Futsukei itu bukan bentuk mas ya. Jadi bentuknya bisa bentuk kamus, bisa bentuk lampau atau tak, bisa bentuk negatif atau nai. Jadi tidak dalam bentuk mas, maseng, masta, tetapi suruka, misalnya ikuka atau ittaka, ikanaika. Jadi seperti itu. Contoh kalimat berikutnya, Shumatsu ni doko e iku ka soudang shite imasu. Ya, ini pun sama, terdiri dari satu kalimat inti dan satu anak kalimat. Kalimat intinya apa? Soudang shite imasu. Ini bukan kalimat tanya, berarti ini adalah subjeknya atau pokok kalimatnya itu adalah saya. Watashi wa soudang shite imasu. Saya sedang membicarakan. Soudang suru itu bisa berarti membicarakan atau konsultasi ya. Saya sedang membicarakan apa? Nah, anak kalimatnya shumatsu ni doko e iku ka ya. Shumatsu ni pada akhir pekan, doko e iku ka akan pergi kemana. Jadi saya membicarakan mau pergi kemana akhir pekan. Ini pun sama, doko e iku ka ya. Jadi tidak doko e ikimasu ka, tapi doko e iku ka soudang shite imasu. Kalimat selanjutnya, Yunisa-san ga doko e itta ka shitte imasu ka? Nah, di sini inti dari kalimat ini adalah kembali ini kalimat tanya, artinya pokok kalimatnya adalah anata ya. Apakah kamu tahu? Itu aja, itu intinya. Apakah kamu tahu? Tahu apa? Nah, ini objeknya itu adalah Yunisa-san ga doko e itta ka? Pergi kemana Yunita? Atau Yunita pergi kemana? Jadi yang saya tanyakannya itu bukan Yunita pergi kemana, tapi saya menanyakannya kamu tahu atau tidak gitu. Makanya di anak kalimatnya Yunisa-san ga doko e itta ka. Ini pun sama dalam bentuk lampau dan tidak dalam bentuk masa tetapi itta dalam futsukei. Yunisa-san ga doko e itta ka shitte imasu ka? Apakah kamu tahu kemana Yunita pergi atau Yunita pergi kemana? Kira-kira seperti itu ya. Contoh berikutnya, Purezento wa nani ga ii ka kare ni kikimashou. Ini inti dari kalimat ini adalah kare ni kikimashou. Mari kita tanya ke dia. Tanya apa? Nanyanya Purezento wa nani ga ii ka. Nah, di sini Purezento hadiah ya, hadiahnya nani ga ii, maunya apa? Jadi pada saat bertanya kepada orang Jepang maunya apa, jadi kita tidak menanyakan nani ga hoshi gitu ya. Ya itu juga kalau ke orang yang hubungannya dekat atau ke anak itu biasa ya. Tetapi pada saat ke orang lain tidak nani ga hoshi tapi nani ga ii gitu. Apa? Sebaiknya apa? Maunya apa? Kira-kira seperti itu. Jadi purezento wa nani ga ii ka kare ni kikimashou ya. Di sini juga tidak nani ga ii desu ka tapi nani ga ii ka. Jadi kalau tadi kata kerja ya, kalau di sini kata sifat nani ga ii ka. Oke, jadi harus diperhatikan ya, ini bentuk ininya sebelum ka-nya ini harus dalam futsukei ya. Kalau kata sifat ya kata sifat langsung tidak pakai des. Kalau kata kerja tidak bentuk mas, tidak bentuk masta, tidak bentuk maseng, tapi dalam futsukei. Kalimat selanjutnya, shiken no toki nani ga hitsuyou ka sensei ni kikimashita. Ya, inti dari kalimat ini adalah sensei ni kikimashita. Saya bertanya kepada guru. Bertanya tentang apa? Nah, apa yang ditanyakannya ini dalam anak kalimat. Shiken no toki, saat ujian, nani ga hitsuyou ka, apa yang diperlukan? Ya, nani ga hitsuyou ka sensei ni kikimashita. Saya bertanya ya, ke sensei. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, saya sudah bertanya pada guru apa yang diperlukan saat ujian. Kalimat berikutnya, Hijoguchi wa doko ka tashikamete oite kudasai. Nah, di sini intinya adalah tashikamete oite kudasai. Tolong
pastikan, taskameru itu make sure gitu ya, memastikan, taskameru meyakinkan. Nah di sini ada pola teoku ya, teoku itu ada unsur nuansa mempersiapkan. Jadi tolong tapi di sini tidak usah diterjemahkan ya, hanya kita tahu bahwa itu untuk mempersiapkan. Tolong pastikan hijoguchi wa doko ka, pintu darurat ada di mana ya. Jadi di sini bukan kalimat tanya tetapi kalimat perintah. Hanya isi kalimat perintah itu ada untuk memastikan di mana adanya letak hijoguchi atau pintu darurat. Kaigi wa nanji ni owaru ka wakarimasen. Ya, di sini intinya adalah watashi wa wakarimasen, saya tidak tahu. Tidak tahu apa? Kaigi wa nanji ni owaru ka, rapatnya jam berapa selesai ya, atau jam berapa selesainya rapat, saya tidak tahu. Jadi gitu ya. Owaru ka di sini. Jadi boleh bentuk kamus, boleh bentuk lampau, boleh bentuk nai, atau maksudnya boleh bentuk sekarang, boleh bentuk lampau, boleh bentuk nai. Yang jelas dalam futsukai bentuk biasa, bukan bentuk mas. Sekali lagi. Selanjutnya, Shizuoka wa donna machi ka internet de shirabete kudasai. Ini ada dua kalimat ya, kalimat intinya internet de shirabete kudasai. Silahkan cek dalam internet. Cek apa? Ya, yang menjadi objeknya Shizuoka wa donna machi ka. Shizuoka itu kotanya seperti apa? Banyak sekali tadi macam-macam gimongshi ya, atau macam-macam kata tanya. Ada nanji, ada doko, ada nani, ada dona. Jadi bisa macam-macam kata tanya atau gimongshi di sini. Shizuoka wa donna machi ka internet de shirabete kudasai. Silakan cek dalam internet seperti apa kota Shizuoka. Jadi kalau dalam bahasa alih bahasa dalam bahasa Indonesia silahkan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang jelas. Kita semua harus memahami maksud dari kalimat ini. Oke, kira-kira contoh seperti itu mudah-mudahan bisa memberikan bayangan untuk penggunaannya. Silahkan coba membuat contoh kalimatnya sendiri, karena tanpa kita berusaha untuk membuat contoh kalimatnya sendiri, tentu kita hanya akan paham saja, tapi kita tidak bisa produce atau tidak bisa mengucapkan atau melafalkan ya. Jadi bahasa itu bukan hanya paham, tetapi bisa melafalkan, bisa mengaplikasikan. Selanjutnya adalah adjektiva atau kata sifat ditambah sa. Adjektiva ditambah sa ini memiliki makna level atau tingkatan atau derajat, intensitas atau ukuran dari kondisi kata sifat itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contohnya. Sebelum kita melihat contoh-contoh penggunaannya, kita akan pelajari terlebih dahulu bagaimana perubahannya. Perubahannya tidak sulit, yaitu hanya dengan menghilangkan i ditambah atau diganti dengan sa ya. Jadi untuk kata sifat i-nya dihilangkan menjadi sa. Contohnya takai, tinggi, takasa, ketinggian, i-nya hilang diganti dengan sa. Amai, manis, amasa, derajat manisnya. Ini kalau di Jepang itu di supermarket biasanya pada saat musim buah tertentu, buah kaki misalnya, atau buah kaki itu semek ya, itu biasanya ditulis derajat manisnya ada berapa gitu, nando biasanya seperti itu. Kalau di kita mungkin masih belum terbiasa ya dengan derajat manisnya itu, saya lupa istilah bahasa Indonesianya apa itu. Yang jelas ini amai, i-nya dihilangkan diganti dengan sa, jadi amasa. Boleh juga amasa ini digunakan pada saat kita memasak. Coba cek itu manisnya udah cukup belum, misalnya seperti itu. Amasa chotto kakunin shite kudasai. Ya, amasa jadi tingkat manisnya. Atau kita menawarkan ke tamu, amasa wa kore gurai de ii desu ka? Manisnya segini cukup nggak gitu ya. Jadi tidak mesti kita hanya untuk diukur derajatnya saja, tapi tingkat kemanisannya segini cukup tidak, misalnya itu amasa. Berikutnya adalah karai menjadi karasa. Misalnya kita sering kan kalau mau pesan makanan ini pedasnya segimana, itu kalau dalam bahasa Jepang menjadi karasa. Karasa wa dore gurai desu ka?
pedasnya segimana, mau cabenya 1, cabenya 2 itu karasa. Berikutnya hiroi, luas, hirosa, luasnya. Ya, biasanya kita melihat ukuran satu lahan atau tempat. Hirosa wa doregurai desu ka? Luasnya segimana gitu ya. Jadi i-nya dihilangkan diganti dengan sa. Omoi, berat, menjadi omosa, beratnya. Ya, ini bisa untuk sesuatu yang ada angkanya, misalnya omosa wa doregurai desu ka? Misalnya 1 kilo desu, misalnya beratnya segimana? 1 kilo. Tapi bisa juga untuk konteks kalimat, misalnya ini beratnya sudah cukup ya. Omosa wa kore de ii desu, misalnya beratnya sudah cukup. Jadi tidak harus untuk sesuatu yang ada ukuran ininya ya, untuk menanyakan saja, tapi untuk menyatakan kondisi juga bisa. Yang jelas ini i-nya dihilangkan diganti dengan sa. Nagai, panjang, nagasa, panjangnya, misalnya nagasa wa nan senchi desu ka? Selagi motong bahan, misalnya nagasa wa kore de ii desu ka? Misalnya panjangnya segini cukup nggak? Atsui, panas, menjadi atsusa, panasnya ya. Ini bisa untuk derajatnya atau kondisinya. Yang jelas atsui, atsusa, nagai, nagasa, dan kata sifat yang diganti dengan sa itu selain untuk menunjukkan derajat atau intensitas atau level tingkatannya, juga bisa dengan mengubah ke dalam bentuk sa ini bisa berubah dari kata sifat menjadi kata benda, sehingga seperti yang sudah saya jelaskan bahwa status atau posisi subjek itu atau pokok kalimat itu harus kata benda. Nah, kalau kata sifat ini sudah diubah ke dalam bentuk sa, ini dia bisa dijadikan sebagai pokok kalimat. Jadi sebelum wa, bisa diletakkan sebelum wa. Kalau dalam bentuk i, misalnya amai wa, itu tidak bisa, tapi amasawa itu sudah oke, karena dia sudah berubah menjadi kata benda. Selanjutnya, perubahan bentuk sa untuk kata sifatna atau adjektifana ini tidak ada perubahan apapun, hanya menambahkan sa saja setelah kata sifat itu. Misalnya kirei menjadi kireisa, fukuzatsu, fukuzatsu sa, dan seterusnya. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Ookisa ga donogurai aru ka hakatte kudasai. Nah, di sini intinya adalah hakatte kudasai, tolong ukur. Ya. Ukur apa? Ookisa ga donogurai aru ka. Ookisa di sini menunjukkan derajat atau intensitas ya, atau tingkatannya. Ookisa besarnya ya. Besarnya donogurai aru ka, segimana? Donogurai itu untuk menunjukkan levelnya juga. Donogurai aru ka, ada segimana? Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi ookisa ga donogurai aru ka hakatte kudasai. Di sini adalah mengubah bentuk kata sifat ya, oki yang tadinya ikeyoshi di sini okisa. Jadi setelah memakai sa, di sini statusnya atau perlakuannya itu sama dengan kata benda ya. Jadi di sini bisa sebagai subjek nantinya. Contoh kalimat berikutnya, Fujisan no takasa wa 3776 meter desu. Ya, takasa dari takai, tinggi, takasa ketinggian. Jadi Fujisan no takasa, ketinggian Gunung Fuji. Nah, karena takai ini sudah diubah ke dalam bentuk sa, maka dia statusnya akan berubah menjadi nomina. Di sini diperlakukannya sebagai nomina. Fujisan no takasa, ketinggian Gunung Fuji. Nah, apa bedanya yang saat menjadi nomina atau saat menjadi kata sifat atau adjektiva? Kalau sudah menjadi nomina, dia bisa menempati urutan posisi sebagai subjek di sini. Fujisan no takasa atau pokok kalimat ya. Ketinggian Gunung Fuji. Kalau tinggi saja itu tidak bisa dijadikan pokok kalimat, tidak bisa di belakang sebelum wa. Fujisan no takasa wa 3776 meter desu. Contoh kalimat berikutnya, amasa wa kore de ii desu ka? Misalnya sedang masak atau sedang membuat dessert ya. Manisnya segini cukup ya. Amasa wa kore de ii desu ka? Kalimat berikutnya, kono heya no hirosa wa ano heya to onaji desu. Luas kamar ini sama dengan kamar itu. Contoh selanjutnya, kono okashi wa karasa ni yotte fukuro ga chigaimasu. Kue ini bungkusnya berbeda-beda tergantung level pedasnya. Di sini ada pola kalimat
baru ya. Niyote chigaimasu itu berbeda tergantung titik-titik. Karasa ya, karasa niyote tergantung pedasnya, level pedasnya. Misalnya di Indonesia kan banyak ya lagi ngehits camilan-camilan yang ada level-levelnya, level 1 sampai level 10 misalnya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, selanjutnya pola kalimat yang akan kita bahas adalah tentang nani nani ka doka. Nani nani. Dalam pola kalimat sebelumnya yang sudah saya jelaskan, misalnya nani nani ka gimong shika plus tashikamete kudasai. Cek lagi berapa jam waktu yang diperlukan misalnya. Di situ yang ingin diketahui adalah berapa jamnya atau berapa banyaknya, berapa harganya dan seterusnya. Tetapi dalam kalimat atau pola kalimat nani nani ka doka ini intinya adalah informasi yang ingin kita harapkan atau yang diharapkan itu adalah iya atau tidaknya. Misalnya bagus atau tidak, cukup atau tidak, benar atau tidak, ya, sehat atau tidak, ya. Jadi itu intinya. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat pertama, isu ga tariru ka douka kazoete kudasai. Inti dari kalimat ini adalah kazoete kudasai. Silahkan hitung. Apa yang dihitung? Ya, dihitungnya itu untuk mengetahui isu ga tariru ka douka. Ya. Apakah kursinya cukup, ya? Ya, itu dalam bahasa Indonesia kita bisa tolong hitung apakah kursinya cukup, bisa seperti itu, atau dalam percakapan atau dalam bahasa lisan itu seringkali ditambahkan kata tidak. Apakah kursinya cukup atau tidak, ya. Jadi isu ga tariru ka douka kazoete kudasai. Jadi sebetulnya makna dari kalimat ini adalah isu ga tariru ka tarinai ka kazoete kudasai. Sebetulnya itu. Hanya kalau kita sebutkan itu kan jadi tidak efektif. Sehingga isu ga tariru ka douka, dipakailah pola kalimat nani nani ka douka. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kalimat selanjutnya, kotae ga tadashi ka douka mou ichido tashikameta hou ga ii desu yo. Inti kalimat ini adalah mou ichido tashikameta hou ga ii desu yo, ya. Sebaiknya kamu tashikameru atau memastikan kembali, ya, sekali lagi. Selanjutnya sebaiknya kamu memastikan lagi atau pastikan sekali lagi. Apa yang dipastikannya? Kotae ga tadashi ka douka. Apakah jawabannya benar atau tidak, ya. Ka douka. Di sini meskipun tidak ada tadashi ka, tadashi kunai ka, itu maknanya seperti itu. Kotae ga tadashi ka douka. Nani nani ka douka ini fungsinya seperti itu. Contoh kalimat berikutnya, genki ka douka mail de shirasete kudasai. Jadi intinya di sini adalah mail de shirasete kudasai. Tolong kabari saya dengan email. Kabari tentang apa? Genki ka douka. Apakah sehat atau tidak, ya. Jadi apakah kamu sehat? Tolong kabari saya dengan email. Jadi genki ka douka mail de shirasete kudasai. Kalimat berikutnya, kare no hanashi wa honto ka douka wakarimasen. Nah, ini adalah sebetulnya inti kalimat di sini adalah watashi wa wakarimasen. Saya tidak tahu, karena ini menunjukkan yang berbicara, jadi watashinya tidak disebutkan. Watashi wa wakarimasen. Wakarimasen tentang apa? Kare no hanashi wa honto ka douka. Apakah cerita dia itu honto atau tidak, benar atau tidak? Honto itu sesungguhnya gitu ya, real atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Saya tidak tahu apakah ceritanya benar apa enggak gitu kira-kira kalau dalam bahasa casual. Contoh kalimat selanjutnya, Atsuko-san wa kyou no party ni kimasu ka? Percakapan dua orang ya, A dengan B. Kata B-san, sa kuru ka douka wakarimasen. Enggak tahu ya, dia datang apa enggak. Selanjutnya, pada 4 contoh kalimat yang sudah saya sampaikan tadi semuanya dalam bentuk positif. Misalnya honto ka douka, genki ka douka, tadashi ka douka, tariru ka douka, seperti itu. Tetapi pada saat kita mengharapkan sesuatu itu tidak terjadi atau mengharapkan sesuatu yang bentuknya naik gitu ya, yang tidak terjadi,
ini sebaiknya kita menggunakan bentuk negatif di sini. Jadi bukan kadoka tapi naika doka. Kizu ga naika doka shirabete kara kaimasu. Ya. Kizu itu artinya luka ya kalau untuk manusia, tapi untuk barang itu biasanya kalau ada cacat, goresan atau apa itu dinamakan kizu. Di sini tentu pada saat kita membeli sesuatu kita tidak mengharapkan adanya cacat ya. Jadi kita berharap tidak ada cacat. Makanya di sini sebaiknya kita pakai bentuk nai. Kizu ga nai ka douka shirabete kara kaimasu. Jadi saya setelah mengecek apakah ada cacat atau tidak baru membeli gitu ya. Jadi saya membeli setelah mengecek apakah tidak ada cacat. Kira-kira seperti itu ya. Tetapi di sini mengandung nuansa bahwa yang membeli itu mengharapkan hal yang negatif gitu, mengharapkan tidak ada cacat. Contoh berikutnya, kiken na mono o motte inai ka douka tasukamemasu. Kiken na mono itu barang yang berbahaya ya, maksudnya barang yang berbahaya itu seperti pisau atau apalah yang sejenisnya. Motte inai ka douka tasukamemasu. Tasukamemasu ini meyakinkan, mengecek ya. Ini entah siapa, apakah petugas atau saya. Biasanya sih kalau tidak menyebutkan nama atau ditujukan siapa itu menunjukkan kepada pembicara ya atau penutur. Jadi saya mengecek apakah membawa barang yang berbahaya atau tidak. Tetapi di sini mengandung nuansa bahwa tentu saja yang diharapkan itu tidak membawa. Makanya di sini ditulisnya dengan menggunakan motte inai ka douka, bukan motte iru ka douka. Kalau motte iru ka douka seolah-olah kita mengharapkan yang terjadinya itu membawa gitu. Kalau ini justru diharapkannya itu tidak membawa barang yang berbahaya. Jadi itu ya perbedaan antara naika dengan yang bentuk positif. Pola kalimat selanjutnya adalah verba bentuk T ditambah miru. Pola kalimat ini digunakan pada saat kita ingin menyatakan mencoba sesuatu ya, mencoba melakukan sesuatu. Jadi belum melakukan hal tersebut secara serius tapi baru mencoba. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikutnya. Oishii ka douka douzo tabete mite kudasai. Nah, ini gabungan antara pola kalimat yang tadi, oishii ka douka tabete mite kudasai. Jadi verba yang digunakannya itu selalu dalam bentuk te ya. Te miru, tabete mite kudasai. Nah, setelah te miru itu belakangnya itu boleh diubah ke dalam berbagai bentuk. Boleh bentuk te kudasai, boleh bentuk tai sesuai dengan kebutuhan. Jadi tabete mite kudasai, silahkan coba makan. Oishii ka douka, supaya tahu enak atau tidaknya. Dekiru ka douka yatte mimasu. Dekiru ka douka ini juga gabungan antara pola kalimat yang tadi ya. Dekiru ka douka, apakah saya bisa atau tidak? Yatte mimasu, saya akan mencoba melakukannya. Ya, yatte miru, mencoba melakukannya. Saizu ga au ka douka kono kutsu o haite mite mo ii desu ka? Di sini gabungan dua pola kalimat ya yang tadi kita sudah pelajari. Saizu ga au ka douka, apakah ukurannya cocok atau tidak. Kono kutsu o haite mite mo ii desu ka, apakah atau bolehkah saya mencoba memakai sepatu ini. Ya, ini juga gabungan pola kalimat te miru dengan temo ii desu. Haite miru, mencoba memakai sepatu ya, mencoba memakai sepatu. Nah, itu dibuat ke dalam bentuk temo ii desu, bentuk boleh. Jadi gabungan dua pola kalimat. Kono kutsu o haite mite mo ii desu ka. Jadi kalau kita akan buat ke dalam bentuk lain, yang diubahnya itu, yang dibuat ke dalam bentuk tersebut adalah mirunya itu yang di belakang. Haite mite mo ii desu ka. Kalimat berikutnya, umi no chikaku ni sunde mitai desu. Umi no chikaku ni, di dekat laut. Sunde mitai, sunde miru ya. Asalnya dari sunde miru,
mencoba tinggal. Nah, mirunya diubah ke dalam bentuk tai. Sunde mitai, ingin mencoba tinggal di dekat laut. Ya, ingin nyobain tinggal di dekat laut. Begitu kira-kira. Contoh kalimat berikutnya, Tangkuban perahu ni nobotta koto ga nai node nobotte mitai desu. Nobotte mitai. Ya di sini ya. Jadi te miru, nobotte miru, ingin mencoba mendaki. Karena belum pernah mendaki Gunung Tangkuban Perahu, saya ingin mencoba mendaki. Di sini noboru diubah ke dalam bentuk te, nobotte miru. Mirunya diubah lagi ke dalam bentuk tai. Jadi nobotte mitai. Contoh kalimat berikutnya, ini percakapan dua orang yaitu A dan B. Kore wa zettai muri yo. Yatte minai to wakaranai desho. Nah, ini menurut si A, ini jelas nggak bakalan bisa, mungkin menghadapi suatu masalah atau apa yang harus diselesaikan. Zettai muri, ya tidak akan bisa diselesaikan, impossible. Nah, kata B, yatte minai to wakaranai desho. Yatte miru di situ. Yatte miru mencoba, melakukan. Nah, di sini mirunya diubah ke dalam bentuk nai to, ya. Yatte minai to pengandaian. Kalau kita tidak mencobanya, wakaranai desho, kita kan nggak akan tahu, ya. Desho itu meyakinkan. Wakaranai desho. Jadi sekali lagi di sini te miru itu bisa divariasikan ke dalam berbagai bentuk. Bisa ke dalam bentuk temoi, ke dalam bentuk nai, atau seperti ini ya, yatte minai to pengandaian, dan banyak lagi. Yang jelas verbanya itu yang sebelumnya itu tidak diubah, tetap dalam bentuk te miru. Mirunya yang diganti atau diubah bentuk. Teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lainnya. Minasan, konkai no benkyou wa kokomade desu. Jikai no video wa tanoshimi ni shite kudasai ne. Dewa, mata aimashou.